Radio dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawa Club. Malam hari ini kita bersama dengan para panelis yang selalu kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai permasalahan bahaya curhat. Saya yakin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi sebelumnya saya ingin menyambut saudara-saudara kita dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Klaten. Kalau orang Klaten tuh terlihat kalau wanitanya tuh ayu-ayu semuanya. Saya yakin kalau wanita yang tercantik di Indonesia itu pasti dari Klaten. Kenapa gitu Pak Denny? Istri saya dari Klaten. Klaten itu diantara dekatnya lebih dekat ke Solo, tetapi diantara Yogyakarta dengan Solo dan terkenal dengan apem ya di sana tuh ya. Boleh saya tidak sependapat dengan saya sendiri? Silakan. Silakan Anda berantem dengan diri Anda sendiri. Anda menyatakan tadi apa? Yang paling cantik itu dari Klaten. Ah, ini mohon maaf sekali, saya tidak bisa membenarkan itu untuk semua kasus. Saya punya tetangga dari Klaten. Iya. Persis saya cek KTP-nya, Oh, tapi dia mohon maaf ya, nggak cantik. Loh kok bisa gitu? Parjo namanya. Itu laki-laki. Itu laki-laki. Oh, laki ya. Oke, sekarang kita akan lihat tayangan mengenai bahaya curhat. Kita lihat bersama-sama. Because you know I'm all about that bass, no. Ya penting banget. Dan ngeluapin isi hati kita. Ya nggak penting banget sih, cuma ya buat tukar pikiran boleh lah. Penting sih, biar unek-unek kita jadi nggak jadi beban buat kita kalau misalnya ada masalah. Penting sih, Kenapa? biar masalah yang kita punya tuh bisa kita bagi ke orang lain gitu. Tergantung sih, tergantung apa yang harus dicurhatin sih. Penting karena supaya nggak terlalu numpuk gitu. Introvert sih, jadi gak tahu penting karena ya feedback tadi yang lu bilang nggak dapet feedbacknya. Penting lah, kan kalau misalnya sehat itu kan bisa diluangin dari apa aja ya, daripada emosi mendingan cerita ke sharing ke teman atau ke keluarga gitu aja sih. Gue orangnya ekstrovert, suka cerita-cerita, tapi kalau menurut gue itu nggak penting, gak bakal gue ceritain sih. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa ya? Karena belum tentu ada feedback buat gue sih. Banyak lah pacar, tugas, kuliah, keluarga, tentang keluarga kayak gitu-gitu aja. Kayak misalnya masalah hubungan gitu atau masalah kuliah tadi kayak teori juga. Biasanya sih sharing tentang tugas aja, jarang curhat sih. Masalah duit, habis itu masalah ya kehidupan sehari-hari sih. Kuliah gitu, ya pacar. Oh itu mah ke orang tua ya. Orang tua, betul orang tua. Berarti nggak ke Tuhan itu? Ya sama maksudnya, kalau itu kan dalam sembahyang ya, dalam ibadah. Kalau ini kan soal manusia dengan manusia. Sama temen lah. Aldo. Kenapa nggak mau ke orang tua? Soalnya nggak ngerti, dia nggak ngerti aku di luar tuh gimana gitu. Dia itu lahir lebih duluan dia daripada lu. Ya iya, tapi kan dia nggak tahu kalau aku tuh kuliah di gimana. Berarti orang tuanya dia nggak asik gitu ya maksudnya? Ya. Ya. Kalau gue teman sih pasti, karena teman selalu langsung ngasih pendapat balik lah, gimana caranya segala macam. Kalau orang tua kan gue kurang nyaman kalau ngomong sama orang tua, lebih nyaman kalau ngomong sama teman gitu. Ya lebih enak ke temen lah. Soalnya kalau ke nyokap, ya aneh aja gitu curhat sama nyokap, ntar malah disalah-salahin gue biasanya. Kucing. Ini adalah solusi yang sangat bagus. Solusi baru. Ya, solusi baru. Kalau sama Tuhan sih curhat, cuman untuk masa depan. Ya udah kalau habis gue curhat, langsung lupa. Ya biar nggak cerita ke orang lain. Tuh yang pertama baik dan gitu tidak pernah sombong. Yang pasti nggak lemes ya kalau aku cerita apa ya? Gitu. Ya maksudnya nih aku cerita ke Mas nih, Mas ceritain lagi ke dia, padahal aku rahasia. Misalnya curhat tentang dia nih. Ya. Bisa saling percaya aja. Oh gitu. Jadi gue curhat sama dia curhat sama gue, dia saling jaga kartu lah. Yang pertama, lo harus baik sama gue, suka jajanin gue. Itu bukan teman curhat. Yang pasti dia mesti lucu.
Dia mesti lucu. Biar supaya gue terhibur juga kalau curhat. Oke, Bang Komeng, silakan lamar. Ayo ya untuk curhat ya. Sebagai makhluk sosial, manusia itu butuh mencurahkan hatinya. Nah, yang tepat itu kepada siapa? Kadang-kadang jangan sembarangan curhat juga. Mungkin si orang itu nanti justru cerita-cerita malah membawa aib Anda. Curhat biasanya, Bapak tadi nanya kepada yang terhormat. Kalau surat kepada yang terhormat. Ini curhat. Curhat. Curhat tuh? Curhat. Cucur hangat? Bukan. Curahan hati, Bang Curahan Komeng. hati, curhat. Makanya ada istilah sekarang itu curhat, terus ada curcol. Saya tanya sama calon, colongan itu setujukah curcol. Anda kalau misalnya curhat itu? Atau tidak perlu Anda simpan sendiri? Atau Anda mencari orang yang tepat untuk Anda curhat? Saya calon dong, salam lemper. Saya dari organisasi yang mengamati bahasa curhat. Disingkat apa itu? Disingkat orang barat. Oh, lebih terbuka kalau orang barat itu. Ada orang yang berpendapat bahwa orang barat itu lebih terbuka pikirannya daripada orang timur. Iya betul. Anda jangan terjebak kepada hal yang benar. Siapa yang terjebak? Kalau memang benar ya kenyataannya seperti itu. Bukan terjebak karena realitanya seperti itu. Anda terjebak nggak? Tidak. Ya kenapa Anda nyolot? Tapi kata-kata Anda. Maksud saya jangan terjebak itu. Sesuatu kalau terjebak itu berarti dia pada posisi yang tidak tepat. Walaupun dia di tempat yang nggak salah. Jadi begini Pak, Dr. David Spiegel. Siapa itu? Dokter apa? Dia praktek di mana? Anda harus kasih tahu dia. Ini Ahlinya seorang apa, dosen. Oh dosen. Di mana? Di Stanford University. Oh Stanford. Tapi kita nggak bahas itu. Apa hubungannya dia sama curhat kan gitu kan? Iya kenapa? Jadi kita nggak bahas itu. Mau David Spiegel kayak Rupert Murdoch, nggak ada urusan. Ngapain diomongin? Lu ngapain diomongin? Lu hanya supaya terkesan kamu terpelajar, orang enggak. hebat. Kamu omong-omongin seperti itu, Tadinya. pakai bahasa-bahasa yang luar biasa. Semakin Tadinya orang apa? tidak mengerti, Anda sepertinya seperti hebat. Padahal Enggak. Anda mengasingkan diri di sana. Pak, tolong jangan bicara terlalu jauh supaya Anda nggak deket-deket. Keluar nih. Ya. Jadi nggak Saya berisik kayak gini nih, jadi akhirnya nih. apa, Meng? Enggak, ini permasalahannya ya kan Pak? Bukan, Neng. Bukan. Siapa tadi yang... Dia ini orang barat. Anda itu merhatiin nggak siapa yang bicara yang menimbulkan masalah itu? No, dia no. Cak Apem tuh. Pak. Calon tong. Calon tong. Saya lagi duduk tenang-tenang malah mau diusir dari sini. Pak Jarod silakan duduk lagi. Beliau nih orang tua jangan terlalu banyak diganggu. Orang Meng. tua di sini, taruh panti jompo dong. Saya masih bisa mengurus diri saya sendiri. Saya tidak butuh orang lain untuk mengurus diri saya. Ya. Tahu orang udah dilalerin begitu juga. Masa orang tua disuruh ke panti jompo? Tidak bisa, Meng. Ini udah berapa kali masuk ke panti jompo. Betul. Panti jompo nggak mau nerima. Lanjut. Ya, saya lanjutkan. Ya. Jadi curhat ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi di Indonesia juga terjadi. Ya ini negara Indonesia ya, negara kita. Negara kita kan negara Indonesia. Ini kan Indonesia. Orang kemudian tahu semuanya kita ini di mana? Di Indonesia. Negara kita. Pak, ini mohon maaf. Saya ini mengutip kata-kata Dr. David Spiegel. Jadi David Spiegel itu Tadi mengatakan... katanya, Dr. David Spiegel, udahlah, lupakan saja. Lah iya, dia nggak usah dibahas. Yang penting kan kata-katanya. Ngapain David Spiegelnya dibahas? Jadi Dr. Spiegel ini seorang ahli dalam hal ilmu kejiwaan. Dia mengajar matematika di Stanford University. Pak Denny, izin Pak Denny. Ya. Saya mau ke Pati Jompo aja kalau gitu deh. Tuh. Pikiran yang namanya perasaan itu ibarat benda cair yang tersimpan dalam sebuah teko. Dituangkan ke dalam gelas. Nah, ilmu juga seperti itu. Pikiran itu termasuk perasaan. Ketika dia tidak dituangkan berupa kata-kata, orang tidak akan tahu isinya.
Itulah kita dalam ilmu ungkapkan. komunikasi yang diajarkan oleh seorang Dr. David Spiegel di mata kuliah matematika tadi. Tapi enggak, sekarang yang menemukan teko itu siapa? Ini hanya ibarat, Pak. Kan ini di barat. Kalau dia orang barat, kalau di timur ya di timur. Ini hanya ibarat. Iya. Bahwa Pak, penemu teko orang Jawa. Siapa? oh, Wis teko. tuh. Wis teko. Tapi Curhat. tuang itu ada lagunya, Pak. Nah, ini lagu ini apa? Lu kalau Kau setengah-setengah gua- tuangkan segelas air, lalu kau meminta lautan. Tak sanggup diriku sungguh tak sanggup. Asik, hey! Terusin lagi lagunya, kan tanggung. Pak, Mau ngapain, Cak? saya mau ke ATM buat nyawer. Ada yang nyanyi, Cak? Ada yang nyanyi? Ambil uang buat nyawer. Oh, jawer. Ntar lanjut lagi, 3.000. Silakan. Terus Itu hanya ibarat. Artinya Jadi teko, ibaratnya kita teko itu itu- kalau ada isinya kan kita nggak tahu isinya apa sebelum dia dituangkan. Nah. Dan seberapa isinya juga kita tahu setelah dituangkan. Ah, kalau ada yang bilangin, kan bisa juga, Pak ya. dikasih Maksudnya? maksudnya ngasih tahu bisa aja. Isinya RT. Tuh, udah tahu kita. Nah, Tapi kan belum Padahal tentu belum benar walaupun itu isinya teh. Kok belum tentu benar? Emang lu yang ngomong? ini kalau misalnya mungkin saja ada orang yang ngasih tahu bahwa isi teko itu adalah teh. Teh. Nah. Tidak usah harus dituangkan selalu ke dalam gelas. Nah, orang yang ngasih tahu isinya teko itu teh, itu sebenarnya dia sedang curhat. Mengutarakan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan ke orang lain. Ini isinya teh. Itu curhat. Kata anak-anak Klaten, kan masalah curhat gampang ya. Iya, kenapa? Kok jadi ribet banget sama calontong? Bu, Maksudnya tuh dia saya tadi sebenarnya, mengatakannya- saya ini mempersulit diri saya sendiri untuk memudahkan pembahasan Anda. Ya, itu saya setuju. Berakit-rakit dulu, berang-rang ke Ketepian. tepian. Ini saya buka seluas-luasnya, walaupun saya merasa kesulitan sebenarnya. Tapi nggak masalah, yang penting diskusi nanti lancar. Ya benar-benar. Kalau Anda tidak tahu esensinya, nanti belibet di tengah jalan. Tadi ngomongin teh, sekarang ngomongin es. Es teh kan ada, Meng. Tadi itu esensi. Sebenarnya maksud dia benar, tapi maksud komen juga benar. Saya pertanyaannya gini, oke lah Anda tahu isinya teh. Kalau ditanya lagi, isinya berapa gelas itu? Dia Ya, ngasih tahu sekarang lagi. Anda bisa nggak? Ya susah Makanya mendesktop harus dituang dulu baru tahu persis. Aduh Pak, putus Pak Dardi Pak. Ada ngomongin curhat tapi kesannya Loh, inilah Pak diskusi. Makanya bedanya diskusi dan curhat. Sama-sama ngomong. Silakan, Bapak mau pulang Pak, berhenti silakan. dulu Pak, ada yang mau turun Pak. Bapak turun di sini. di sini Bapak udah turun Ayo di sini. silakan. Emangnya saya naik bus apa? Nah ini tadi ngapain Bapak? Ini bicara masalah curahan hati. Curhat. Kenapa urusan ke teh, ke teko segala macam? Dan saya kan Yang juga nggak- jelas-jelas aja kalau bicara. kita kan nggak maksa Bapak minum. Kita tahu Bapak diabetes. Silakan kalau minum air putih. Ini masalah diabetes lagi dibawa-bawa ini. Terus apa ini? Kenapa jadi diabetes? Bapak kan protes nggak mau isinya teh atau kopi. Net. Dia net bukan bed. Kalau Dia bukan kok. Dia bukan. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Just give me a reason, just a little bit tonight. Just a second when I'm broken, just stay. And we can learn to love again, it's in the stars. saya yang ditanya saya. Kalau Perkataan saya bicara, Anda itu- Bapak jangan nyampur. Bapak Perkataan bihun. Anda itu tadi menyinggung perasaan saya. Bapak kayak bihun nyampur mulu memi. So much is sensational. I wanna feel what love is. I know you can show me. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Komeng sebagai komentator setuju nggak kalau misalnya seperti kalau saya lihat Calontong itu lebih setuju orang tuh harus curhat katanya. Ilmiah Pak, ilmiah. Karena Iya. alasannya yang saya Iya sampaikan itu betul. ilmiah. Iya iya saya mengerti. Tadi Bapak sudah bertanya sama saya. Iya. Sekarang saya mau bertanya dengan Bapak. Loh, Curhat gimana? dengan aib sama atau beda? Kadang-kadang kita curhat untuk sesuatu aib. Ah, itu Pak. Nah,
Aib itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Paling direkam, baru bapak dengerin di rumah. Dengerin sendiri dong kalau gitu. Ya maksudnya jadi kalau memang curhatnya mengenai aib, sebaiknya tidak menceritakan. Kalau bisa kita tutup-tutupin pak. Kita ke material beli triplek, kita tutup-tutupin. Pokoknya seperti itu, jangan sampai orang mengetahui. Ini yang jadi permasalahan kan kita bagaimana kita mencuci aib itu atau enggak memperbaiki ke depannya. Memang manusia kalau dipenuhi berbagai masalah, otak ini seperti komputer pak. Kalau terlalu banyak dia akan hang. Iya hang. Kalau tempatnya main bola kecil dulu hang gitu. Hand itu sebenarnya Anda aja salah dengar. Orang Madiun nggak bisa ngomong hand. Ayo terusin. Oh masih. Iya. Orang Ya, tungguin. Emang saya apotik ditungguin. Jadi sebenarnya kalau menurut Komeng tuh aib tidak usah disebar-sebar kepada orang. Iya ditutupi. Barang siapa yang menceritakan aib orang lain aja, aibnya akan dibuka. Betul. Iya. Pokoknya saya rapetin aja tuh. Ya memang nggak boleh. Kalau tahu kan Pak, kan ngomong iya. ih kecil banget kan Pak. gitu kan Pak. Bukan aib itu sih kalau Itu bukan aib. kenyataan. Kalau Mohon maaf. Jadi tolong dibedakan ya. Yang tidak boleh itu. Ini Aib. bukan masalah aib ya. Iya, bukan. Masalah itu belum tentu aib. Iya betul. Memang kalau aib Makanya itu kan pasti. saya tanya tadi. Bedanya atau sama? Kan sudah saya jawab. Belum. Emang Anda sudah Pak Jarwo, tanya? awas Pak Jarwo, saya mau ngomong sama Calontong, awas dulu mundur kek. Mundur awas. Duduk Mundur, kek, jangan di mundur. situ. Biar nggak ganggu. Nah gitu. Apa? Anda tanya apa? Kan sudah saya jawab tadi. Memang tanya lagi. Tanya lagi. Mundur, mundur. Mundur. Nah. Ayo ngomong sekarang. Ini yang disunatin. Iya, ini orangnya. Makasih ya udah datang. Pak duduk yang belakang lagi nonton film kalingan. Saya seperti harus angkat bicara Pak ini. Silakan angkat Bapak dari sini. Itu angkat kaki. Angkat kaki. Angkat Silakan, silakan. Silakan Pak. Bicara tuh nggak bisa diangkat. Diutarakan. Maaf, jadi maksudnya ingin mengutarakan pendapat. Nah. Angkat bicara. Nggak bisa. Sakarepmu. Gimana menurut Pak Jarwo? Sebagai orang yang paling bijak menurut saya di sini, Pak Jarwo banyak pengalamannya. Saya yakin Bapak nggak usah bicara, langsung aja Bapak Pak keluar. jangan bangga dulu. Bijak. Saya liatin anak Klaten mukanya gini. Acara opo iki? Apa iki? Pada bingung Pak. Akhirnya ngomong lagi sebelahnya. Ropopo, gue yang teping masuk TV. Perkenalkan kulo dari Federasi Artis Curhat Asik dan Bebas. Disingkat? Farhat Abbas. Rengginangnya mana? Regina, Rengginang. Regina, Rengginang. Gak pernah nonton infotainment. Ginang. Enak tuh garing kemarin saya dikasih Pak Denny. Ada yang hitam, ada yang putih. Bandung jualnya plastikan gitu tuh. Banyak. Kalau dijemur dulu tuh keringnya lebih Harganya berapa? Gak tahu orang dikasih. Bahas aja itu. Ini tentang curhat bukan masalah rengginang. Saya juga kan curhat kepada Oki dan Gopar bahwa saya diberikan rengginang oleh Pak Denny. Sakarepmu. Yang menurut Anda Dari segi sisi positifnya untuk curhat itu macam-macam banyak Pak Denny. Orang mencurahkan isi hatinya. Itu berbagai hal positif bisa didapat Pak Denny. Apa positifnya tuh apa? Menurut Ketika dia- Sir Alex Ferguson. Pelatih. Itu pelatih Pak, pelatih. Tapi dia juga menguasai ilmu kejiwaan. Satu hal positif Pak Denny, orang yang curhat. Apa Pak? Itu bisa meringankan beban pikiran dia Pak Denny. Udah tadi saya bicara seperti itu. Itu salah satunya. Tapi Anda tidak tadi Anda menolak bahwa orang curhat itu bisa menimbulkan aib. Anda cari orang yang bisa dipercaya dong. Supaya aib itu tidak menyebar. Nyari orang yang dipercayanya seperti apa? Misalnya orang tua. Orang tua bisa dipercaya. Betul. Kemudian bisa teman terdekat. Kita Jadi- bisa curhat, yang bisa dipercaya. Cewek dong sebelah Bapak tuh terdekat. Ya, tuh. ini bisa juga. Belum tentu, ini enggak bukan tidak kita kenal. Kan terdekat kata Bapak. Maksudnya terdekat itu yang karib, sahabat. Sahabat. Bisa bedain nggak sahabat dengan orang terdekat ini jarang. Iya, iya. Bukan pertemanan.
Sobat jadinya benar-benar jadi sobat ya. Pak Jarwo. Betul. Apa, David? Mbak, tolong kendalikan diri. Bahagia jangan terlalu diluap-luapkan nanti. Bahagia dari mana orang lagi emosi? Lagi marah dia. Oh, marah. Iya. Silakan. Pak Jarwo tadi apa Pak Jarwo? Ini ada sebuah kata mutiara Pak Denny. Ini penting ini. Ini dalam Pak Denny. Betul. Sir Alex Ferguson tadi yang ngomong. Nah, dari saya nemukan di Twitter. Lah tadi Sir tuh mau ngapain dia? Asal nyebut aja kayak dia nih. Bapak jangan Si David tadi siapa? David. Saya bisa Speaker. jelaskan itu dosen di Stanford University. Ini pelatih MU, mantan pelatih MU. Ya Bapak berarti asal ngomong aja tak kemplani sih sana Pak ini. Ngomong apa lu? Silakan. Apa Pak kata-kata ini penting nih. Bukankah lebih baik menyalakan lilin daripada harus duduk di dalam gelap dan tidak pernah berniat untuk pergi ke dalam terang? Jadi poinnya adalah bahwa kita dengan curhat, kita bisa hijrah Pak, dari kegelapan menuju ke tempat yang lebih terang. Kalau kegelapan berarti ke tempat yang keterangan. Ya. Kok keterangannya lebih kan terang? Kegelapan. Kalau yang dari lebih gelap berarti dia menuju yang lebih terang. Loh, keterangannya apa? Ya tadi Bapak ngomongnya dari kegelapan. Loh, Bapak saksi apa tersangka? Ya ini kan kita harus lihat. Enggak, ini bukan masalah di depannya ada ke, terus di belakang juga ada ke, belum tentu juga Pak Denny. Orang dengan curhat itu dia melakukan yang namanya hijrah. Nggak setuju Pak. Dari tempat yang terang dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih nyata. Nggak bisa. Less, do more. Oke? Jadi berbicara sedikit kita harus melakukan sesuatu. Jadi Anda tuh berbuat lebih banyak daripada berbicara jadi lebih sedikit. Iya. Tidak setuju Pak apa yang dikatakan Pak Jarwo. Ayo Oki, kenapa nggak setuju dengan saya? Kita akan hijrah dari kegelapan menjadi ke tempat yang lebih terang dalam kita menceritakan sesuatu atau curhat. Oke, sebelum saya tidak setuju, saya perkenalkan diri saya dulu. Siapakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari kumpulan AWW Acuka Curhat. Disingkat? Aku cucur. Dikatakan Pak Jarwo tadi dibilang kalau kita dari tempat kegelapan akhirnya kalau kita curhat bisa ke tempat terang. Inilah Pak, ini akan ada dampak negatif. Kenapa kita kalau ketemu teman harus menceritakan sesuatu hal yang sedang menjadi masalah buat kita? Kenapa kita tidak tebarkan sesuatu yang menyenangkan saja? Jangan terlalu banyak beban pikiran, apalagi kita bercerita langsung ke teman. Ya kan Pak? Teman mungkin maunya tadinya senang-senang aja dulu ketemu. Ini tiba-tiba belum apa-apa udah dicurhatin aja. Bahaya Pak. Tapi nggak setiap masalah juga harus dicurhatin ke orang lain. Hal-hal yang kira-kira berat, itu baru bisa kita curahkan ke teman. Nah masalahnya itu, teman juga masalahnya udah berat. Kenapa Bapak mesti curhat ke teman juga? Tahu dari mana Anda teman itu lebih berat dia masalahnya daripada Anda? Oh iya, orang lebih besar daripada saya. Apanya yang lebih besar? Berat badannya Pak. Ya maksudnya begini. Persoalannya maksudnya. Persoalannya begini. Kalau urusan rumah tangga di rumah aja Pak. Enggak. Karena gini Pak, terlalu banyak curhat, ini sebenarnya akan menimbulkan beberapa penyakit Pak. Saya utarakan saja, TBC itu terlalu banyak curhat yang akan mengakibatkan penyakit liver atau hati. Nah, kalau kita terlalu banyak curhat, akhirnya apa yang didapat? Apalagi kalau curhatnya tadi teman terdekat. Ternyata kalau teman terdekat saya cowok, saya curhatin Pak. Misalnya kayak yang lucu-lucu kayak gini Pak. Aduh kan bahaya Pak. Nanti kalau ada cewek sama cowok, urusannya orang ketiganya setan. Tapi kalau ada cowok sama cowok, setannya jadi keder nih. Ya kan Pak, repot Pak, itu urusannya jadi cinta. Karena 80% orang curhat itu justru bisa menjadikan timbulnya suatu perselingkuhan Pak. Karena seperti ini Pak, saya ada cerita dari teman saya. Dia adalah cowok cewek Pak, sahabat saya ini. Dia sering curhat bersama. Suatu hari dia ngajakin curhatnya nggak ditelepon. Kita ketemuan yuk, diajak makan Pak. Ditanya dong ceweknya, nih makan ke tempat junk food Pak. Kamu mau apa? Mau dada atau paha? Yang cewek langsung jawab apa? Aku hanya butuh bahu. Kenapa? Aku butuh sandaran kamu. Nah, kan? Itu mulai benih-benih, Pak. Oke. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Harusnya si sang suami jangan curhat sama
rivalnya si cewek itu harusnya ke orang yang lebih baik dan orang yang lebih kompeten. Misalnya seperti guru BP. Oh benar. Atau Mamah Tapi Dede. ini, Atau Mamah Dede sekalian. Oh iya benar ini. Iya. Oh iya, mah curhat dong. Iya, iya. Iya benar. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku takkan lelah jaga hati ini hingga dunia tak mencari. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Dan redaksi LK sudah menerima 2 buah email yang akan kita bahas, walaupun ternyata hampir ratusan yang kita terima ini. Ini juga adalah sebuah kesalahan dari mereka-mereka karena mereka ingin curhat, tapi curhat di tempat yang salah. Tapi saya yakin mereka-mereka para panelis di sini adalah orang-orang yang sangat bijak kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara semua. Luar biasa. Mereka mampu mengurai setiap masalah dari yang ada di misalnya saudara-saudara, tetapi dia tidak mampu mengurai masalah pribadinya sendiri. Oke, itu memang kelemahan kita semuanya ya. Ini saya baca dari Christine Bengkulu. Saya mau curhat tentang suami saya. Saya tuh sebel banget sama dia. Soalnya dia itu suka banget curhat tentang masalah rumah tangga saya sama teman dekat wanitanya itu. Ya ampun, gimana nggak sebel coba. Masa kejelekan saya diceritakan ke wanita yang jelas-jelas saingan saya. Karena itu si wanita sudah tahu kelemahan saya. Jadinya dia menyusun strategi supaya lebih unggul dari saya. Ditambah lagi curhatan itu nggak berakhir di wanita itu aja, tapi sama wanita itu kejelekan dan masalah rumah tangga saya juga dijadikan bahan obrolan sama teman-teman sekantornya. Pantas aja pas saya datang ke kantornya, semua orang ngeliatin saya dengan tatapan yang berbeda. Gimana menurut para panelis ILK di sini? Ini rumit menurut saya. Karena dia telah menikahi suami yang salah. Suaminya namanya Rumit? Bukan. Bukan Rumit, Rumpi ini sebenarnya. Ini suaminya. Dari Mbak siapa itu tadi? Mbak Christine. Ada lagunya untuk Mbak Christine. Silakan. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Mana mungkin suamiku bercinta dengan. Bu, jangan berhenti dulu. Saya pinjem uang buat nyawer. ATM jauh. Nanti lagi ya Pak. Udah. Udah selesai sayang. Simpan aja dulu, pegang. 500 nambah berapa lagu sih? 3.000 lah, 500 enak aja hari gini. Nanti. Jaga-jaga ya. Hah? Pak Jarwo? Apa yang di Christine tadi ngerti? Suaminya jadi tukang nyeritain. Dia suaminya itu menceritakan tentang aib-aib dari rumah tangganya ataupun istrinya kepada wanita yang dianggap menjadi saingan istrinya. Christine. Ya. Dalam hubungan suami istri ini cerita tentang pengalaman saya, Pak. Pak Jarwo. Dalam arti bahwa sebagai orang yang syarat pengalaman, saya akan berbicara kepada Christine, Pak. Iya, silakan. Christine. Pak Jarwo. Anda sebagai pasangan suami istri harus ada keterbukaan di antara Anda berdua. Saya bukan pasangan suami istri. Apa Anda? Pasangan pilkada. Coblos nomor. Saya doakan Anda kalah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Christine? Christine harus menegur suaminya. Hai, apa kabar gitu? Bukan. Gimana sih? Itu baru sama orang yang Anda kenal baru tanya apa kabar. Ini udah kenal kok suami Udah istri. kenal. Jadi jangan takut-takut sama suami. Tegur aja suaminya itu. Tegur. Ya tegur. Bang, Anda itu tidak boleh seperti ini kan tentang rumah tangga kita. Iya. Yang Anda curhat ke orang lain dong. Kata Terus suaminya. Kata si saya kan lagi nasihatin si Christine. Kasih sharing lah. Jadi Pak Jarwo mengatakan bahwa Christine harus tegas
menegur atau memberitahu kepada Betul, suaminya. tapi secara baik-baik. Iya. Kalau suaminya marah gimana? Ya, secara baik-baik. Ya tetap Bentar, aja Pak. kan Mohon sensitif maaf. dong masalah gitu Mohon Pak maaf. Jarwo. Ini kesannya suaminya jadi yang salah gitu kan. Ya memang di sini kan sepertinya Yang salah kesannya dalam arti harus dibenarkan. Mohon maaf, justru Salah ini apa Anda sama sebenarnya saya minta maaf? bukan maksudnya. Justru ini suaminya sebenarnya bukan melakukan kesalahan karena curhat kepada orang lain. Tapi kalau saya lihat konteksnya dari surat Christine tadi, suaminya ini yang salah memilih Christine untuk jadikan istri. Loh. Enggak Anda bisa. menyalahkan si Ini Christine? jelas. Apa? Saya kejelekan. Kan jelek banget tuh berarti Christine. Saya kejelekan. Kejelekan Saya kejelekan saya. Maksudnya kejelekan rumah tangganya diceritakan ke Maksudnya- orang lain, bukan rupanya, wajahnya si Emang Christine. Bapak Christine? Kok bisa Iya. jawab maksud ini? Saya Chris Biantoro, Pak. Ini yang jadi permasalahannya kan sebenarnya aib rumah tangga, persoalan yang sangat pribadi seperti itu tidak boleh diungkap-ungkap. Tapi Silakan. kan tapi Pak, saya punya Bentar. usul yang lebih bagus untuk Nyonya Christine. Apa? Kalau menurut saya pribadi nih Pak ya, Iya. ini adalah masalah murni komunikasi. Iya. Jadi mending Nyonya Christine komunikasi sama suaminya. Kan suami dia itu kan sakit hati karena suaminya cerita ke saingannya dia. Iya. Kalau menurut saya sih mending Nyonya Christine kerja sama lah sama suami. Minta tolong sama suami, ceritakan kejelekan Nyonya Christine, tapi yang bohong. Kan dia sudah percaya itu. Nanti kan disebar-sebarkan. Akhirnya saingannya dia itu menjadi tukang fitnah. Salep koreng. Iya kan? Dia ngomong kemana? Mengerti tidak Pak? Kita bicara skandal. Sebentar ini mau main bola atau apa sih? Kayaknya mau memberikan strategi Kan mau yang membuat salah. strategi, tetapi Anda justru memperkeruh suasana. Jadi Iya. tidak memberikan satu solusi untuk, loh, ini kan ILK. Iya. Nggak ada Pak, solusinya. mungkin kalau saya solusinya sebagai perempuan ya Pak, kita melihatnya positif thinking aja Pak. Iya. Kalau ternyata suami menceritakan sesuatu hal yang jelek tentang kita, kenapa nggak kita benahin diri kita? Kita bagusin diri kita. Akhirnya suami nggak akan bisa menceritakan kejelekan kita karena kita terlalu sempurna. Gimana Pak? Pak Denny. Kalau menurut saya itu Ya. salah orang yang dicurhatin Pak. Harusnya si sang suami jangan curhat sama rivalnya, si cewek itu. Harusnya ke orang yang lebih baik dan orang yang lebih kompeten. Misalnya seperti guru BP. Oh benar. Atau Mamah Tapi Dede. ini, hah? Atau Mamah Dede sekalian. Oh iya benar ini. Iya. Oh iya, mah curhat dong. Iya. Iya benar. Iya benar. Iya. Ya, saya setuju ini. Ya, tapi pada prinsipnya ada. Jadi kita harus curhat kepada orang yang tepat. Selama ini mungkin kita tahunya dari Christine, dari pihak suaminya kita tidak tahu seperti apa suaminya. Ini saya bacakan surat Makanya dari saya bilang suaminya ya. Christine, coba. Oke. Christine harusnya memperbaiki diri Pak. Kok bisa balas-balasan Hah? si Christine sama lakinya Pak? Enggak. Jangan-jangan keluarga bapak nih. Masalahnya Pak Denny ternyata. Makanya setelah saya buka gini, oh maaf, suaminya ternyata belum kirim surat. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Apa? Curhat apa? Ya, jadi pakai bumbu juga sama mama. Kerinduan mama terhadap mama kita. Tapi kan kita harus tahu dulu mama kita sionya apa, macan, kambing atau apa. Mama saya sionya apa ya? Nah itu harus tahu dulu. Mamanya sionya yang pakai bumbu kali siomay. Siomay pink. All I need. They say love is hard to see, darling. Stay with me. Astagfirullahaladzim. Kereng banget nih orang. Iya bang. Bagi duit 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Ya, nggak ada bang, ada 10.000. Lu jangan macam-macam sama saya. Saya bilang 5.000. Tapi saya ada 10.000. Gimana dong? Kagak ada 5.000 bang, sumpah. Masa tidak ada 5.000? Nggak ada, 10.000 adanya. Nggak ada 5.000. Demi Tuhan nggak ada 10.000. Biasanya ojek tidak ada kembalian lagi.
Ya sudah, lain kali saja. Nggak jadi malak nih? Kok tidak ada 5.000? Iya udah, ada 10.000, nggak jadi malak. Ya sudahlah, tidak apa-apa lain kali. Lain kali tapi kok bawa 5.000. Iya. Biasa malaknya enak begitu kan. Abang kesini biasanya lewat jalan ini hari apa aja? Tiap hari, jam-jam besok siap 11. kita janjian di sini ya? Janji ya? Iya, siap. 5.000 loh. 5.000. Nanti saya tanya 5.000, kasih 10.000 lagi. Ya udah, saya besok bawa 5.000-an 2. Atau buat abang atau buat saya. Bagusin. By the way bang, abang kenapa malak sih? Begini bro. Iya. Hidup di Jakarta ini kan keras. Iya. Saya ini datang ke sini bertujuan untuk sukses, tapi tidak berhasil. Abang nggak nyoba kerja? Tidak sih. Gimana mau sukses bang? Kalau kerja, kan harus kerja dulu baru sukses. Oh begitu ya? Iya. Abang udah pernah ngelamar kerja belum? Saya itu tidak melamar kerja, karena saya sudah tahu pasti ditolak. Jadi saya antisipasi, tidak usah lamar. Oh. Makanya saya malak aja. Malak aja? Abang malak sehari berapa duit? Dapetnya? Lumayan sih. Tapi kalau lagi sepi sih biasanya 5.000. 5.000? Tapi kalau lagi rame jangan salah. Oh, berapa? Kadang bisa dapat sampai 7.000 loh. Lu preman? Enggak, bantu dulu. Ini preman curhat nggak pantas. Iya makanya lu muka lu kayak begini serem-serem gitu. Tapi dia gimana nih? Aduh gimana? Jadi lu nggak pantas lu curhat. Wah ini kesalahan. Kesalahan apa? Semua manusia itu punya permasalahan dalam hatinya. Meskipun dia preman, pasti dia punya perasaan untuk disampaikan, Pak. Betul. Tapi cara curhatnya beda. Orang Tar dulu ini. Nih. Cak, punya uang 5.000? Nah, ini. Punya nggak? Ada 10.000, Cak. 5.000 punya nggak? Ada 10.000. Nih saya kasih ada nih. Kirain gua mau malak dia. Taunya mau ngasih. Berarti dia tukang palak yang inisiatif. Iya. Dia baik. Dia sudah tahu korbannya tidak bukan. Bagus itu inisiatifnya. Calon tong ini tadi uangnya saya untuk nyawer ya. Iya. Kan belum ada dangdutan. Pak, berarti, tapi ini berarti jangan preman nyediain duit kembalian nih calon tong nih. Jangan salah, Pak. Jadi orang sekeras apapun juga punya membutuhkan masalah. curhat. Betul. Kita bahas malam ini. Silakan. Kita bahas. Iya, silakan iya. duduk. Oke. Saya tanya sama Gofar dulu nih. Ya. Gofar. Ya. Kenapa orang memerlukan yang namanya mencurahkan hatinya? Sebenarnya saya memperkenalkan diri dulu. Silakan. Nama saya Gofar Hilman. Saya dari Badan Usaha Anak-anak Doyan Urusan Curhat. Iya, disingkat apa tuh? Buaya Darat. Oh. Buaya Darat, iya. Jadi sebenarnya gini Pak, dalam curhat itu kita harus mengenal kategorinya. Ada kategori untuk Ada kategori untuk curhat. Saya setuju dengan curhat ini karena itu bisa membantu kita secara emosi kan. Betul. Tapi kita harus mengenal dulu curhat itu seperti apa. Seperti Pak Denny bilang tadi di awal ada namanya curcol. Iya. Curhat sambil ngocol gitu. Ngocol. Iya. Atau colongan gitu. Curhat Iya, colongan betul. yang dikit-dikit itu curhat. Disenggol dikit curhat gitu. Berikutnya ada curanmor Pak. Terus tadi apa curanmor? Curanmor. Curanmor itu apa? Curhat urusannya lama-lama bikin molor. Berarti curhat itu ngebosenin Pak. Jadi kita ya bikin molor. Betul. Jadinya. Harusnya jangan curanmor Pak, tapi cucu Cahyati. Loh, cucu saya itu Curhat-curhat harus menghayati. Oh, Iya. curhat harus menghayati. Betul. Ada lagi jenisnya namanya cucur Pak. Cucur itu apa? Curhat bikin ancur. Yaitu kondisi di mana pasangan kita atau pacar kita itu selalu curhat tentang mantannya atau gebetannya. Karena berarti dia belum move on Pak. Itu bisa berarti dua aspek Pak. Dia belum move on. Yang pertama mantan terindah. Yang kedua lebih bahaya Pak. Mantan terenak. Nah ini nih. Maksudnya mantan terenak tuh seperti apa? Terenak untuk dibuat curhat. Oh. Dikit-dikit curhat. Itu bahaya Pak. Yang kemudian ada yang namanya curug. Curhat urusan galau. Oh curug. Harusnya jangan yang galau-galau Pak. Daripada galau lebih baik saya punya saran Pak. Apa? Galer. Galer tuh apa? Itu garuk leher. Lo apa hubungannya lo garuk leher? Jadi pada galau lebih baik galer Pak. Garuk leher. Gimana sih? Bahasa yang Maksudnya apa ada?
galeri. Ya nggak usah Pak, sedih-sedih Pak, mending jangan di galeri, sosial media curhat-curhat yang sedih-sedih kan jadi ngebuka aib Pak. Itu kan galer itu garuk-garuk sambil teler. Bukan. Iya. Apa bercanda? Garuk-garuk sambil kegoler. Iya. Jadi sebenarnya saya punya teori dalam hidup saya gini Pak. Di dalam curhat yang terbawa suasana, yang awalnya minta masukan, lama-lama minta masukin. Ini rentan Pak ketika minta masukin saran. Terjadi hubungan emosi yang sangat dalam. Pak, ini kok agak-agak ya Pak ya? Iya. Masukin menjadi dalam itu kan agak... dalam ini ya. Jadi intinya curhat itu perlu. Ari Kriting gimana menurut Ari Kriting nih? Selamat malam, kawan-kawan hadirin semuanya. Perkenalkan, saya Ari Kriting. Saya ini dari kumpulan anak timur yang terluka karena curhat. Disingkat apa itu? Anti karat. Saya ini sebagai orang timur suka curhat Pak. Teriak-teriak gitu juga? Biasanya sambil dalam hati. Oh, kok dalam Kan hati? orang-orang itu suka salah kaprah begitu. Kalau lihat kita punya potongannya siram, itu tidak cocok curhat. Cocoknya malak. Pulau atau pulau? Pulau Seram. Iya. Oh iya itu pulau siram sih. Iya. Kalau kita lihat potongannya kita sangar. Iya. Nah pulau lagi apa? Sangar. Tidak ada kan? Ada di Isono di Manado. Sanger ada. Kalau Sanger lihat orang Talaut. potongannya kita jahat. Jahat. Ada pulau juga tuh. Pulau Gadung, Pak ya. Orang suka datang dimintain duit. Iya itu. Jahat itu. Kalau orang lihat kita mengirikan. Nah, nggak ada tuh Pak, dia doang diri. Kalau lihat kita punya potongan mengirikan begitu orang pasti pikirnya, wah Ari kau tidak usah curhat-curhat. Kau cocoknya malak. Ya iya sih, memang kadang-kadang kita lebih suka malak daripada curhat. Tapi kita juga itu orang yang suka curhat Pak. Kalau kita lihat ya, lagu-lagu Indonesia Timur, iya, itu istrinya curhat semua. Misalnya, Sio Mama. Sio Mama. Sio Mama, beta rindu mau pulangi. Ayo Bu ya, seikhlasnya ya Pak ya. Sio Mama, beta rindu lawangi. Orang timur dia dong yang nggak enak nyanyi Pak. Tapi itu kan isinya curhat. Dalam, betul. Kerinduan Nggak usah dia. nyanyi kau. Mendingan jaga tanah kosong. Pak ini tanah kosong. Emang kalau udah jaga tanah kosong, nyanyinya jadi enak. Enak nggak ada yang dengerin. Mendingan jaga tanah kusir. Tapi itu kan curhat juga Pak ya. Kita lewat lagu, tapi Iya. kita Sio mencurhatkan. Mama tuh apa? Curhat apa? Dia Sio. jadi Pakai tentang bumbu juga sama Kerinduan. Mama. Juga sama Kerinduan. Mama. Kerinduan Mama terhadap Mama kita. Tapi kan kita harus tahu dulu mama kita sionya apa? Macan, kambing atau apa? Mama saya sionya apa ya? Nah itu harus tahu dulu. Mamanya sionya yang pakai bumbu kali siomay. Siomay pink. Sio itu istilah dari Indonesia Timur Pak. Iya. Tapi itu adalah cara-cara kita mengekspresikan perasaan kita untuk curhat. Tidak harus formal. Kadang-kadang lewat lagu. Betul. Dan sekarang ini semakin banyak orang-orang yang curhat. Kadang-kadang kita mungkin curhat. Di sini ada yang punya Twitter. Curhat di sosmed. Itu kadang-kadang juga banyak orang yang memanfaatkan sekarang sosial media itu sebagai curhat. Pertanyaannya saya adalah, apakah Ustadz sosmed itu? Solmed. Apakah sosmed itu efektif untuk kita curhat? Karena kita tidak mengetahui yang siapa di situ. Nah, nggak tahu. Kan ya? Iya. Mengapakah kita melakukannya? Curhat tadi ini. Karena kan itu kan random. Apa sih? Cucian di random. 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 Maksudnya. Ini maksudnya Ari kan Anda, sebentar. Bisa Anda bicara dengan Gordon? Saya baca dulu. Ini apa sih maksudnya ini? Pak Jarwo tuh, kalau Pak Denny suruh ajak ngobrol. Pak Jarwo Gordon dong. Maksudnya begitu Pak? Iya. Jadi kan kita punya sosmed. Terus kita curhat di situ. Aduh, nggak benar. Tanggapannya kan kita belum tahu. Iya, betul. Mereka kan belum tentu kenal kita. Iya. Kayak teman saya Pak. Dia nge-tweet. Mantan saya ngajak balikan.
Gimana nih? Susah dong. Gitu. Masa palanya Tapi di tidak bawah? ada yang tanggapin. Mantan saya ngajak balikan. Iya ya. Iya kalau balikan palanya di bawah. Mantannya main Mantan sirkus saya kali. ingin kembali. Naik pesawat. Dia murah nge-tweet. sekarang ya ke Bali. Balikan. Mau ke Bali, naik pesawat. Kembali, mantannya mau kembali. Itu kembali. Gimana? Ini kembali. Mantan saya mau jadian lagi sama saya. Oh, ini kan jelas. Iya. Gimana nih Twips? Dia nge-tweet kayak gitu tidak ada yang tanggapi, Pak. Karena dia nge-tweetnya di Facebook. Enggak maksudnya. Gaptek nih, mau nge-tweet di Facebook kok Bisa, nggak bisa ini gimana? dia. Bagaimana? ini. Jadi Pak kalau menurut saya sih kita harus cari tempat curhat itu yang betul orangnya. Betul. Yang Benar. mengerti jati diri kita. Jadi dia bisa mengatakan ada yang namanya bitter truth. Apa namanya? Bitter truth. Bitter truth itu apa sih? Kan kita curhat. Kadang-kadang orang kasih masukan tuh hal yang pahit tapi benar adanya. Satu hal bahwa orang itu curhat itu hanya untuk menumpahkan. Kadang-kadang dia tidak harus membutuh yang namanya masukan dari dia. Hanya untuk menceritakan saja dia sudah cukup seperti itu. Ada orang yang seperti itu. Dan kadang-kadang orang udah tahu sebenarnya seperti apa. Hanya butuh teman saja untuk merasakan sudut empati dari orang yang kita ajak ngobrol. Supaya orangnya itu lebih tenang. Begitu Itu aja. sih Pak. Makanya saya mau menyambungkan kata Ari. Bahwa saat dinding Facebookmu tak mampu menampung curhatan, tembok kamar adalah tempat curhat yang paling bijak. Wah. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Bisa-bisan banting harga, diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin, Pak. Kita di lapangan sekolahan 3 kali. Terus kalian dapat jodoh? Ya kata gila lu. Cinta papi mah. Sungguhnya dia adalah diriku, lebih dari sekedar teman dekatku. Berhentilah mencari, karena kau telah menemukannya. Kembali lagi dia udah mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk saudara-saudara kita dari SMK Muhammadiyah 2 Jatinom, Klaten. Malam hari ini suasananya semangat karena Anda semuanya. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Pasti ini teman-teman yang SMK, apalagi yang masanya ini kan masih remaja, mereka seperti itu, pasti butuh yang namanya curhat. Saya yakin ya. Siapa yang sering curhat? Perempuan atau laki-laki di sini? Laki-laki sering curhat nggak? Kayaknya nih masalahnya banyak banget nih Pak yang Mana ini nih Pak nih Pak. Ya, Ini masalahnya banyak Ini banget nih kelihatan suka nih. curhat nih Ya. kayaknya. Ini Sini, kayaknya sini. dia masalahnya banyak Tanya Pak. dulu namanya siapa Mama, nih? coba Ini berdiri aja, berdiri. Namanya siapa nih? siapa? Ahmad Fauzi. Ahmad Siapa? Fauzi. Ahmad Fauzi. Ini kayak pacarnya Nikita Willy yang dulu ya Pak? Iya. Diego Michel. Alhamdulillah. Kamu kelas berapa sekarang? Kamu kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Sering curhat nggak ke teman atau mungkin ke Pak Guru Bu Guru curhatnya? Gimana? Nggak pernah. Terus nggak punya masalah toh kamu? Ya punya lah. Terus curhatnya kemana? Oke, maaf. Tanya dulu, itu bukan sebagian dari mereka kok. Itu ke bawah aja itu. Enak aja. Ini murid. Ini. Ini murid. SMK ini. Siapa tahu. Terus kalau ada masalah gimana memecahkan masalahnya? Nggak kalau dengan nggak curhat. Sini, Fauzi. Tuh Ini belum kamu lihat apa-apa. sini. Nggak nih belum apa-apa. Saya tanya langsung sedih. Oke, Mbak. Gimana nyelesain masalahnya kalau nggak curhat gimana? Kemana dong? Tidur. Tidur. Oh bener loh, ini salah satu solusi karena kita akhirnya menghilangkan semua masalah ya Pak ya. Kalau tidur terus bangun udah fresh. Oke. Buat adik-adik, teman-teman, SMP, SMA, jangan ada pacaran-pacaran lah. Tahu saya aja tuh Menyanyiakan SMP, waktu SMA, itu. saya nggak pernah punya pacar Nih, Pak. dia. Oh, nggak laku Pak. Kasihan. Jarang promosi kali Ibu. Iya. Tapi udah banyak ya promosi sih ya. Udah APU habis-habisan banting harga, diskon 70% dapat payung. Kagak ada juga yang mau ngawinin Pak. Kita di lapangan sekolahan 3 kali.
Bakalan dapat jodoh. Kata gila lu. Ini juga bentuk curhat sebenarnya ini Pak. Iya, salah Kalau satunya. nggak jelas arahnya ke siapa atau kemana. Tapi enggak, sekarang dia udah punya pasangan. Udah jelas deh. Enggak, maksudnya itu tadi bentuk curhat itu salah Ya satunya itu dengan seperti cara. ini, nggak tahu arahnya mau kemana-kemana, tetapi dia mengungkapkan semua yang namanya kekesalannya waktu Yang dulu. penting plong gitu. Iya, sekarang udah plong nggak nih? Panas Pak, panas. Udah cepetan Pak. Kasihan nih. Oki sakit Pak. Sakit apa? Itu panas. Enggak panas udaranya. Udaranya. Pak, saya ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih. Oh, mudah-mudahan nggak penting ya. Penting dong kalau disampaikan tuh. Kan saya bukan orang penting Pak. Baik Pak, saya sedikit melakukan survei ke 100 orang yang senangnya curhat. Saya tanya kenapa Anda curhat? Ini aneh. Anehnya Ternyata dari 100 orang yang suka curhat itu 70 curhat karena punya masalah. 70 karena punya masalah. Yang 30 nggak punya masalahnya. Lah, nggak mungkin. Mohon maaf perhatikan baik-baik. Yang 70 punya masalah. Punya masalah. Yang 30 ini masalahnya masalah ekonomi. Nggak punya masalahnya. Paham nggak Bapak? Ya ngerti ya. Masalahnya dia karena ekonominya kurang. Iya, misalnya. nggak punya Ya. masalahnya. Terus saya tanya lagi, kepada siapa Anda curhat? Dari 100 tadi, 50 ternyata kepada teman atau sahabat. Iya. Yang 10 kepada ayah, 30 kepada ibu, yang 10 lagi 10 orang tua. Yang 10 orang tua. Ayah, ibu, orang tua sama aja. Mohon maaf. Beda loh Pak, orang tua. Ayah itu ibu bapak. beda loh. Beda. Ayah itu adalah bapak kita. Ibu itu Ibu yang dan melahirkan kita. kita. Orang tua biasa siapa aja, pokoknya usianya tua. Jadi ada batasan-batasan dalam curhat. Dr. David Spiegel mengatakan curhat itu batasannya what? W-nya tuh apa itu? What? Who? Who siapa berarti? Nah, jadi siapa teman curhat itu harus tepat. Itu Oh, batasan who. yang tidak boleh sembarangan dilalui. How? Bagaimana curhatnya itu harus tepat. Jangan sampai curhat dengan cara yang tidak tepat. Harus ada batasan-batasan. Makanya yang dikhawatirkan Oki tadi, perselingkuhan dan sebagainya itu karena cara curhatnya yang tidak tepat. Sekarang A-nya, E-nya. About. Oh, Jadi tentang. curhat itu ada batas. Tidak semua masalah boleh atau baik kita curhatkan ke orang lain. Ada yang harus pada kalangan tertentu, misalnya orang tua atau apa. Jadi about-nya itu penting. Yang terakhir, T-nya itu time. Waktunya juga harus tepat. Time. Jangan sampai kita curhat pada waktu nggak curhat. Ini kan nggak tepat. Orang yang kita curhatin juga dia sudah membuka dirinya untuk menolong, meringankan beban kita misalnya. Itulah maksud saya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk calon tong. Sepertinya permasalahannya itu simple ya, hanya curhat saja. Tetapi kita mengukurnya sedemikian rupa sampai yang tadinya jelas seperti itu menjadi buram kembali di antara Anda. Luar biasa ini. Ini salah satu yang sangat hebat. Silakan Kang Maman sebagai notulen. Jika ada yang curhat padamu, tuluslah. Jangan malah modus. Terhadap orang yang curhat kepada kita, seperti yang didalilkan Dalai Lama. Berikan sayap agar dia bisa terbang. Berikan akar agar bisa kembali pulang. Dan berikan alasan agar bisa tetap bertahan. Berikan apa yang diperlukan atau diam dan dengarkan. Kalau tak bisa menolong, jangan menambah sakit hatinya. Sementara untuk yang curhat, betul, curhat bermanfaat. Asal tidak salah tempat, pilih orang yang tepat agar masalah tidak bertambah gawat. Disingkat oleh calon tong tadi dengan what. Dan orang bijak bahkan berkata, jangan pernah meminta Tuhan memindahkan gunung, tapi mintalah kekuatan supaya kita bisa mendaki gunung itu. Curahan hati jangan bikin mati hati, lalu mudah pindah ke lain hati. Dan terakhir, diingatkan oleh Oki tadi, manusia dianugerahi rasa iba. Umbarlah rasa iba, bukan umbar aib. Dan sebagai orang beragama, curhat kepada Sang Pemberi Rahmat agar kamu tidak sesat. Iya, terima kasih Kang Maman.
Jadi kalau Anda mau curhat, silahkan curhatlah kepada orang yang tepat. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita jumpa lagi di ILK yang akan datang. Saksikan ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 WIB. Hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.